makan saja payahnya minta ampun. Tapi alhamdulillah, anak-anak sudah bisa disekolahkan, anak-anak bahkan sebagian sudah selesai dinikahkan, rumah berdiri, mobil terbeli, sepeda motor ada, kebun sawit ada. Apalagi kurangnya? Jangan-jangan biarpun kita yang tak banyak istighfarnya, jangan-jangan entah atok, entah nenek, entah ayah, oma kita dulu yang sering dulu membaca istighfar, salah satunya Allah berikan ke kita hari ini sebagai anak ataupun cucu. Jadi jangan dilupakan sejarah ini, Pak. Bahkan kadang-kadang kalau kita yang baca istighfar hari ini, tidaknya langsung ke kita diberikan Allah, jangan-jangan ke anak-anak kita. Jadi kata kuncinya, jangan takut Bapak Ibu tentang mengenai rezeki, kerjakan saja syariatnya. Salah satu pemancing rezekinya kata Rasulullah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Perbanyak saja istighfar, biar Allah yang mengatur nanti rezekimu dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ketua beserta segenap pengurus Masjid Babus Salam yang sangat kita hormati dan kita muliakan, imam beserta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah khusus yang berhadir pada subuh yang barokah ini, semoga kita semua selamat dari dunia ini dan masuk surga nanti bersama-sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, kajian rutin kita ini Bapak Ibu, Ustaz sedikit mau menyapa dulu sama Bapak sama Ibu, dan kemudian ingin bertanya sesuatu yang sudah kita, biarpun bukan dijanjikan tapi agak sedikit PR kalau ibarat orang sekolah. Tentu yang pertama Ustaz menyapa Bapak Ibu, apa kabar semua subuh ini? Sehatnya semua? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi Allah kita kesehatan, bisa maksimal melakukan ketaatan. Yang mau Ustaz tanya sama Bapak Ibu, apakah terutama ibu-ibu sudah dihafalkan Sayyidul Istighfarnya atau belum? Masalah kita mengaji ini. Bapak-bapak sudah dihafal Pak Sayyidul Istighfarnya? Sedikit bahagia. Jadilah itu yang penting, nanti sebelum kita dipanggil Allah sudah hafal kita paling tidak. Tapi nanti Bapak Ibu kalau juga karena faktor usia dan bisa lagi menghafal, tidak usah dipaksakan, dibaca-baca saja. Di mana kami dapat Sayyidul Istighfar ini, banyak Bapak Ibu dapat kita di buku-buku kecil, buku-buku agama seperti di Majmu'
kita tahu ilmunya, tahu kita makna apa yang terkandung dalam amal zikir yang kita lakukan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu hanya sekedar di lisan saja, yang penting sudah hafal juga Ustaz, masuk surga lebih sedikit, belum. Apa sebab? Isinya itulah penting yang kita mengaji. Nanti beberapa poin kita sampaikan menjadi motivasi untuk kita beramal bersama-sama. Kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu hadisnya. Jadi Bapak Ibu biar tak hafal, tak ada yang berdiri biar saja. Yang penting kalau Bapak Ibu bisa syukur, alhamdulillah. Tak hafal pun tak apa-apa, baca-baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Orang yang memperbanyak membaca istighfar, kata Rasulullah, yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Allah akan memberikan bagi orang yang banyak-banyak baca istighfar, min kulli hammin, dari tiap-tiap kesedihan yang dia dapat dalam kehidupan ini, farja, dihibur oleh Allah. Sebelum kita masuk saja istighfar, Pak, ini dulu karena ini pangkal kaji kita dulu. Mestinya Bapak Ibu, mestinya setiap orang-orang yang baca istighfar itu, dia kan sedang mengakui kesalahannya, dia kan sedang mengakui dosa-dosanya, dia sedang menyesali perbuatannya. Maka di saat dia memperbanyak istighfar ini, apapun bunyi istighfarnya, kabar gembiranya Bapak Ibu, kalau orang betul-betul diterima Allah taubatnya, min kulli hammin farja ini maksudnya akan lebih bersemangat dia dalam beramal ibadah. Itu maksudnya. Jadi kalau pertanda taubat kita ini diterima Allah Bapak Ibu, setelah sekian lama buat dosa, kemudian taubat kita, kemudian pertanda taubat itu diterima Allah, maka entah kenapa semangat kita dalam beribadah itu luar biasa. Itu satu sinyal, dan itu Bapak Ibu pertanda dosa kita diampunkan oleh Allah. Jadi tidak betul ada orang asal sudah baca istighfar loyo saja, tidak ada semangat hidupnya. Asik apapun ditanya, semuanya jawabnya terserah Allah, terserah Allah. Tidak begitu. Artinya jangan dipatok hanya semangat dalam sholat saja. Jangan pula dikatakan hanya semangat dalam infak sedekahnya saja. Oke, kalau diterima taubatnya, biasa sholat duhanya katakan 2 rakaat, jadi 4, berarti bertambah jumlah rakaatnya. Berarti ada semangat di situ. Kemudian biasanya sholat zuhur datang dia mungkin sudah iqamah. Sekarang pertanda taubat itu diterima Allah, assalatu wassalamu alaih, sudah mulai berangkat dia dari rumahnya. Peningkatan semangat dalam ibadah di Bapak Ibu, pertanda taubat seseorang. Hamid, dibuat Allah dulu hatinya ini memang penuh dengan kegelisahan luar biasa, tapi bertanda orang terus istighfar, farja, baru Allah hibur hatinya. Dengan apa hiburan itu? Dengan semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Tengok Bapak Ibu ya, setelah ibadahnya meningkat, katakanlah sholatnya, infak sedekahnya, tengok nanti biasanya silaturahimnya pun akan semakin baik antar sesama manusia. Itu bertanda orang-orang yang diterima Allah taubatnya karena berbanyak bacaan istighfar. Yang kedua kata Rasulullah, wa min kulli dhaiqin makhraja. Orang yang banyak-banyak membaca istighfar ini adalah
kesempitan hati, apakah kesempitan rezeki, makhraja bagi Allah, bagi yang suka banyak istighfar kata Nabi, gampang bagi Allah. Makhraja mengeluarkan orang dari kesempitan itu dengan mudah Allah selesaikan masalahnya. Kurang apa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tugas kita hanya disuruh Nabi banyakkan saja baca istighfar. Tapi istighfar yang terkandung dan berisi dan kita paham apa yang kita baca. Secara singkat, yang kedua, kesempitan diberi jalan kedua. Yang ketiga yang paling menarik, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan berikan bagi orang-orang yang rajin banyak baca istighfar, diberi Allah rezekinya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Banyak Bapak Ibu dalam kehidupan ini, hendaknya kita anggap dan kita hari ini pun bahkan heran. Selama ini kita hidup, dari sulitnya kehidupan kita dulu, setelah sekarang kita duduk di depan rumah kita masing-masing, atau yang belum punya rumah sekarang ini, kadang pernah kita semenit 2 menit terduduk berpikir, alangkah baiknya Allah itu kalaulah teringat zaman dulu susahnya, dan mungkin kita Bapak Ibu sesenang ini dibuat Allah. Masih banyak orang tuaku yang dulu mungkin tidur-tidur di hutan. Masih banyak orang tuaku dulu menengok mobil pun sekali setahun jarang. Tapi dengan cara Allah mudah. Ingat Bapak Ibu, jangan-jangan ini adalah buah amal kebaikan dari orang tua kita, tapi mungkin yang menikmati adalah kita. Sama nanti dengan anak kita juga. Jangan Bapak Ibu berhenti melakukan kebaikan, sekalipun nanti bukan kita lagi yang menikmati kebaikan itu, bisa saja Allah berikan kenikmatan kebaikan itu kepada anak dan cucu kita. Contoh kecilnya Bapak Ibu, kalau baik-baiklah Bapak Ibu sama tetangga dan masyarakat di 035 ini, nanti Bapak meninggal, Ibu meninggal, anak Bapak yang menggantikan yang tinggal di rumah itu, lihatlah buah amal kebaikan Bapak nanti ke anak Bapak. Apa kata orang? Tanpa anak kita tahu, biasanya orang akan memberitahu ke anak kita. Apa kata orang? Ayah engkau dulu, oma engkau dulu, oh rajin sekali ke masjid. Padahal tak pernahnya anak kita itu menanyakan hal itu, tapi orang lain akan memberitahu anak cucu kita bahwa kita pernah hidup dan menjadi orang baik. Apa maknanya Pak Ustaz? Kita yang melakukan kebaikan, tidak kita lagi yang dipuji oleh orang, anak cucu kita bertuah gara-gara punya ayah ibu yang baik. Jadi kalau dipikir-pikir Pak, begitunya kita hidup ini. Sama dengan Ustaz yang ceramah ini, kalau teringat mengenai wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dari manalah jalan ceritanya Bapak Ibu. Saya lahirnya 89 di Padang Lawas. Besar saya sampai tamat SD pas tahun 2000. Lanjut saya sekolah 7 tahun sampai selesai Mustofawiyah Mandailing Natal. Lanjut saya 2008 sampai 2012 di Kota Medan. 2014 bekerja, 2015 Allah takdirkan saya ke Kota Lama. Habis 2015 berangkat ke Ujung Batu sampai sekarang 2023. Siapa yang bisa Bapak Ibu menebak keadaan garis tangan takdir yang Allah tentukan terhadap diri kita? Kalau dipikir-pikir tak masuk akal Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu pada subuh ini menangis kadang-kadang suami istri di depan rumah. Apa kata dia? Tidak kita sangka-sangka ya. Dipikir-pikir dulu, jangankan buat rumah, beli tanah dan dulu cerita. Makan saja payahnya minta. Tapi alhamdulillah, anak-anak sudah bisa disekolahkan, anak-anak bahkan sebagian sudah selesai dinikahkan, rumah berdiri, mobil terbeli, sepeda motor ada, kebun sawit ada. Apalagi kurangnya? Jangan-jangan biarpun kita
istighfarnya jangan-jangan entah nenek, entah ayah, omak kita dulu yang sering dulu membaca istighfar. Salah satunya Allah berikan ke kita hari ini sebagai anak ataupun cucu. Jadi jangan dilupakan sejarah ini, Pak. Bahkan kadang-kadang kalau kita yang baca istighfar hari ini tidaknya langsung ke kita diberikan Allah, jangan-jangan ke anak-anak kita. Jadi kata kuncinya, jangan takut Bapak Ibu tentang mengenai rezeki, kerjakan saja syariatnya. Salah satu pemancing rezekinya kata Rasulullah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Perbanyak saja istighfar, biar Allah yang mengatur nanti rezekimu dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Begitu Bapak Ibu. Salah satunya yang mau kita perbanyak ini adalah itu yang kita sepakati tentang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau didengarkan Bapak Ibu pasti panjang, tapi kalau dihafalkan pendek sekali Bapak Ibu. Nah, poin pertama kemarin baru kita kasih satu bocorannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Kenapa disebut dia penghulu sekalian istighfar? Karena ini istighfar paling lengkap. Singkat jawabnya begitu saja Bapak Ibu. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Pengakuan ini Bapak Ibu penting. Allahumma anta rabbi, setelah mengakui engkau adalah Tuhanku, maka la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ataupun ilah kecuali engkau. Ada yang menarik pertama Bapak Ibu yang jarang mungkin kita dengarkan dan sebagian kita sudah tahu. Kalimat Rabbi itu ada juga sering kita ulang-ulang dan bahkan kita sering dipandu oleh imam. Pasti Bapak Ibu hafal juga doa ini karena disebut dengan doa untuk dua ibu bapa. Jumpa juga kalimat Rabbi, tapi nanti bermakna baru didekati baru kita paham makna Rabbi itu. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau di dalam doa itu apa arti rabbayani itu Bapak Ibu? Pasti nanti kalau dilihat terjemah Bapak Ibu waktu kita MDA bagi yang MDA pasti menerjemahkan rabbayani kalau untuk sendiri mengasuhku. Begitu itu Bapak Ibu. Kalau nanti kita berjamaah Rabbayana, mengasuh kami, maka kalau diterjemahkan secara utuhnya Allahumma gfirli wa liwalidayna atau Allahumma gfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi keduanya, kama sebagaimana Rabbayani, mereka mengasuhku, mengasihiku, merawatku, mengasuh dan membuat semua perlindungan untukku shaghira di waktu masa kecilku. Coba kita ambil kalimat Rabbayani kepada Allahumma anta Rabbi. Rupanya Bapak Ibu koneklah dalam hadis itu begini. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah, Allah gantungkan ridho itu terhadap ridho orang tua. Artinya orang tua ridho melihat kita, Allah kalau ibarat kita makhluk oke-oke saja.
sehebat apapun kau cari ridho Allah, solatmu luar biasa taatnya, tapi hati orang tuamu selalu kau sakiti, aku tidak bisa terima kata Allah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi gimana Pak Ustaz? Apakah ridho ke orang tua kita maksimalkan? Solat tidak pernah, salah juga. Yang betul gimana? Maksimalkan ketaatan ke orang tua dan juga tetap maksimalkan ketaatan kepada Allah. Ini kamal, sempurna. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, usahakan. Dibandingkan dengan membuat satu ketaatan yang membuat orang tua kita marah, maka ada sering Bapak Ibu dengar kajian. Seandainya Bapak sedang sholat, pernah dengan seorang sahabat Nabi juga pernah sholat, dipanggil sama ibunya, apakah ketika dilaporkan ke Rasulullah, apakah sholat itu dia lanjutkan atau dia jawab sambutan dari salam ibunya? Allahu Akbar. Kalau sholatmu itu adalah sholat sunnah, saking pentingnya menyenangkan hati orang tua, kalau dia panggil, batalkan sholatmu, jawab sahut apa yang dipanggil oleh orang tua. Apa artinya? Allah menggadaikan bagaimana letak ridhonya orang tua melihat anak, begitulah Allah ikut ridho melihat kita. Makna Rabbi, merawat, memelihara, mengasuh segala macamnya. Maka kalau kita menyebut Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, engkaulah Tuhanku, kita sedang berkata, ya Allah engkaulah yang mengurusku mulai dari aku lahir sampai nanti aku mati, dan aku tidak punya apapun kecuali aku berharap, rawat aku ya Allah, urus aku ya Allah, sebagaimana dulunya ayah Muhammad juga kau wakilkan untuk Rabbayani Shaghira. Di saat aku belum punya tenaga kekuatan apapun, ayah Muhammad pula yang menuntun, yang merawatku. Jadi makna Rabbi itu jangan Bapak artikan selalu Tuhanku, Tuhanku. Makna Rabbi itu adalah yang memeliharaku, yang merawatku, yang mengaturku, yang mengurusku. Itu bermakna karena diambil dari kalimat doa kita kepada kedua orang tua kita. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rupanya di situ Bapak Ibu sudah jumpa di Sayyidul Istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kenapa tak disebut Pak Ustaz di situ la ilaha illallah? Karena di awal sudah kita tunjukkan domir menunjuk langsung Rabbi, Tuhanku. Maka wajarlah dijawab dengan la ilaha illa anta. Tidak ada ilah sesembahan Tuhan illa anta kecuali engkau. Maka tidak connect disebut lagi di situ mengulang kalimat Allah. Maka dibuat dia la ilaha illa anta. Pengakuannya khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Jadi kalau pengakuan ini Bapak Ibu muncul dalam diri kita, engkau ya Allah yang menciptakanku, kira-kira Bapak Ibu apa lagi yang membuat kita untuk melawan Allah? Itulah hebatnya Sayyidul Istighfar ini. Kalau orang paham dia baca, wajarlah dibacanya sekali penuh keimanan, dia bisa masuk surga. Apa yang bisa membuat dia masuk surga? Setelah tauhidnya mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya ilah, maka dia berkata, khalaqtani, engkau ya Allah yang menciptakan aku. Jadi kalau sudah Allah yang menciptakan, terserah dia lah. Mana bisa kita buat apa-apa lagi? Kalau ada orang berkata, karena aku sehatlah makanya aku bisa datang sholat subuh, bohong dia. Bohonglah seseorang karena banyak harta lah bisa aku berinfak sedekah. Tidak bisa. Apa sebab? Khalaqtani. Kalau dia baca Sayyidul Istighfar, dia sedang mengakui bahwa khalaqtani, aku ini adalah ciptaanmu ya Allah. Barulah dia tambah wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu ya Allah. Menarik nih Bapak Ibu ya. Ini mari Bapak Ibu, setelah kita mengakui
kita ciptaan Allah, dan baru kita mengakui kita ini adalah hamba Allah. Mengakui ini sebenarnya kan gampang ini, tapi menunggu diakui Allah ini agak payah ini. Tapi baik sangka saja, mudah-mudahan dengan sering ngaku-ngaku mungkin Allah akan mengakui kita. Insya Allah ya Bapak Ibu. Akui saja terus. Aku ini hambamu ni Allah. Aku ini hambamu ni Allah. Aku ini hambamu ya Allah. Kata Allah besok, ya Allah, gak apa-apa lah. Biarpun agak-agak lain kau sedikit, hambaku lah kau. Kira-kira begitulah besok Bapak Ibu. Gak apa-apa itu. Akui saja terus dulu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Di sinilah Bapak Ibu. Izin maaf nih, ini agak kasar nih kalau saya baca di dalam syarat terhadap saya istighfar. Begini loh Bapak Ibu. Kalau engkau mengakui bahwa engkau adalah ciptaanku dibanding bangsanya, dan engkau ngaku-ngaku sebagai hambaku, dan semua kenikmatan-kenikmatan kebutuhanku telah aku penuhi, izin maaf Bapak Ibu, maka jadikanlah dunia ini sebagai pembantumu dalam melakukan ketaatan kepadaku. Ustaz sederhanakan bahasanya supaya jangan mengambang Bapak Ibu. Ulang sekali lagi ya. Sudah aku dengar pengakuanmu engkau adalah ciptaanku, engkau mengaku sebagai hambaku, dan aku lengkapi seluruh fasilitas kehidupanmu. Jadikanlah dunia ini sebagai pembantumu dalam rangka mentaati aku. Kalau Bapak Ibu pelan pikirkan ucapan ini, maka bermakna Pak begini. Jangan sampai Pak dunia ini yang memperalat kita, tapi jadikan dunia ini fasilitas kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau mau lebih dekat lagi, makin banyak Bapak Ibu dikasih Allah harta, itu peluang Bapak Ibu dapat pahala besar lewat infak sedekah. Sempat-sempatkan Pak sebelum Bapak meninggal demi Allah. Karena begitu bunyi Sayyidul Istighfar. Ustaz, subuh tadi hujan Pak Ustaz, tak bisa aku ke masjid. Ada hondang, ada Pak Ustaz. Ada mantel, ada Pak Ustaz. Cuman masalahnya satu Pak Ustaz. Apa itu? Baru tadi sore ku cuci honda ini. Apa cara Pak Ustaz? Banyak orang gara-gara takut hondanya kotor dan jadi dia ke masjid Bapak Ibu. Dia sedang diperbudak harta, padahal Allah sebutkan, ditegaskan, jadikan fasilitas duniamu supaya engkau bisa maksimal menunjukkan ketaatanmu terhadapku. Begitu Bapak Ibu. Makin banyak harta ini, makin banyak infak sedekah, makin banyak wakaf Bapak Ibu. Demi Allah, meninggal Bapak Ibu belum tentu anak kita mau berinfak, bersedekah, berwakaf, menghibahkan untuk atas nama awak dengan bini awak. Betul tak Bapak Ibu? Sempat-sempatkan Pak. Ini Sayyidul Istighfar ini. Biarpun agak marah kalian Bapak tengok saya menyampaikannya ini, memang harus begini nih. Karena dipikir orang gampang-gampang Sayyidul Istighfar ini, banyak sekali masuk surga kata dia. Ini salah satu isinya Bapak Ibu. Tidak main-main. Jadikan fasilitas dunia ini membantumu untuk taat kepadaku, maksimal ketaatan kepadaku. Jangan jadi alasan lagi asal hujan datang, asal petir datang, segala fasilitas sesuai dengan yang diberikan Allah sama kita. Jangan Bapak Ibu lagi punya alasan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau contohnya lah solat ke masjid, Bapak Ibu demi Allah, mana tahu besok hujan hebat. Kalau pakai motor, pakai mantel mungkin basah. Tak usah Bapak Ibu sayang-sayang sama mobil itu. Keluarkan dari garasi, pakai saja. Lebih bagus dia Bapak Ibu meledak bannya karena mondar-mandir ke masjid daripada lagi bongkaran lingkarnya karena parkir di garasi Bapak Ibu terus demi Allah. Apa sebab? Karena itu semua besok akan dihisab oleh Allah. Kita tahu itu. Itu semua besok akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang paling mengerikan
ditakutkan adalah fasilitasnya sudah dikasih, tapi tetap kita merasa kematian itu masih panjang, maka mengulur-ulur waktu ketaatan. Nauzubillah. Bapak Ibu sudah masuk surga rupanya. Sampai di sini lah dulu ya. Nanti makin naik pula tensi menegakkan kaji Bapak Ibu. Kawan pula Bapak Ibu. Saya kalau menceramahkan ini memang tak bisa Bapak Ibu pelan-pelan, tapi karena ini bagian dari Sayyidul Istighfar, ini harus Bapak Ibu kita nanti tuntaskan. Insya Allah kita jumpa nanti di Jumat ke-4 bulan Desember. Panjang umur, sehat badan, saling mendoakan kita Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja dulu penyampaian